Baik Bu, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Ada Bu. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi baru yaitu teks argumentasi. Ada yang tahu apa itu teks argumentasi? Nggak tahu Bu. Sebelumnya kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Selama mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks argumentasi, mengidentifikasi struktur dan ciri-ciri teks argumentasi, menemukan ide pokok dan kalimat pendukung, membedakan fakta dan opini, serta menulis teks argumentasi dengan padu, secara kohesi dan koheren. Secara umum, teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat atau gagasan seseorang yang didukung oleh alasan, data, atau fakta dan tujuan untuk meyakinkan pembaca atau setuju terhadap pendapat tersebut. Jadi secara rinci, teks argumentasi dapat disebut teks yang terdapat data atau fakta serta alasan. Dalam suatu teks akan ada yang namanya struktur. Struktur teks argumentasi itu ada tiga: pendahuluan, argumentasi, serta penjelasan. Pendahuluan itu berisi pernyataan pendapat yang biasanya berisi awal umum. Lalu ada argumentasi, yaitu berisi alasan-alasan logis yang mendukung pendapat diperkuat dengan data, fakta, sama lain kutipan, hasil penelitian atau perbandingan. Lalu ada yang terakhir penegasan ulang atau kesimpulan yang berisi penguatan kembali pendapat penulis. Dan biasanya menggunakan kata penutup oleh karena itu, maka, dan jadi. Ciri-ciri teks argumentasi ada 7, diantaranya mengandung pendapat atau opini, didukung oleh alasan, data, dan fakta, meyakinkan pembaca, disusun secara logis dan sistematis, menggunakan bahasa yang formal dan objektif, menggunakan kalimat fakta dan opini, serta memiliki struktur yang jelas. Ada yang bisa membedakan apa itu fakta dan opini? Kalau fakta harus ada datanya Bu. Kalau opini? Pendapat pribadi ya. Secara umum, fakta merupakan pernyataan yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan dan diakui kebenarannya. Bisa dibuktikan dengan data, angka, waktu, tempat, bersifat objektif, tidak dipengaruhi oleh perasaan secara individual. Sedangkan opini merupakan pendapat, perkiraan, atau keyakinan pribadi yang belum tentu benar dan tidak bisa dibuktikan secara langsung. Sifatnya seperti yang tadi bilang, subjektif, sering memakai kata menurut saya sebaiknya mungkin diperkirakan dan tidak selalu disertai dengan data yang valid. Dalam teks argumentasi, hal ini merupakan suatu hal unik. Lalu kohesi dan koherensi. Dalam menulis teks argumentasi harus ada yang namanya kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi? Kohesi merupakan keserasian bentuk bahasa antara kalimat dalam paragraf yang menggunakan kata hukum. Dan tapi karena itu meskipun demikian, lalu ada pengulangan kata penting untuk memperjelas topik. Lalu ada kata rujukan ini itu tersebut mereka iya. Dan terakhir ada sinonim dan antonim. Sedangkan koherensi merupakan kesatuan makna antar kalimat atau antar paragraf sehingga alur gagasan mengalir secara logis. Ide dalam kalimat harus saling berhubungan. Gunakan kalimat transisi. Oleh karena itu, akibat dan sebaliknya ini biasanya ada di bagian akhir. Lalu topik utama dijelaskan secara berurutan dan tidak melompat-lompat. Secara umum dapat dijabarkan teks argumentasi berisi pendapat yang didukung fakta untuk meyakinkan membaca. Yang mana teks ini memiliki struktur teks argumentasi dan penegasan ulang dengan ciri utama menggunakan opini dan data serta disusun dengan kohesi dan koherensi. Sekian materi hari ini. Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Sebelum kita memulai berpeluang dalam berpikir, ada yang mau mendengar? Ada yang ingat gak? Minggu lalu kita bahas apa? Argumentasi. Apa itu teks argumentasi?
tesis. Tunggu argumen. Tesis apa? Tahu. Pernyataan umum, Bu. Betul. Tunggu argumen. Tiga. Kesimpulan. Kita udah bahas ya. Belum coba mengaman dari definisi sampai kesimpulan. Sekarang kita akan praktik. Terakhir kemudian, Bu. Apa itu? Kita akan praktik dengan menggunakan kartu argumen. Wow. Jadi nanti akan saya bagikan satu kelompok dua orang dengan mosi yang sama, tapi bertentangan pro dan kontra. Oh, oke, bagus. Jadi nanti akan saya bagikan AKP-nya. Baik, Ibu. Lalu mulai dari anti. Jangan bawa yang kita Sin. Ada Sin. Oh iya. Saya jauh sama ini, Bu. Bisa. Belum bisa. Kalau Pak, kalau mosinya sama, kalian satu kelompok. Warnanya sanksi. Kesehatan mental. Sanksi. Apa? Apa ini? Mosinya sama ya. Oh, larangan. Sama lu. Oh. Berarti ada dua orang. Berarti oh. Baik, Bu. Tidak ada. Ditulis pun nama kita, Bu. Isi sesuai sama. Berapa menit, Bu, waktunya? Wow. Nambah, Bu. Kesimpulan. Bu, saya mau nanya cara jawabnya, Bu. Saya masih bingung. Ini ngerjainnya gimana ya, Bu? Iya, ini judul teks itu maksudnya apa, Bu? Iya, Bu. Ada kontra dan pro, Bu. Bagaimana, Bu? Bagaimana ya? Contoh mosi yang kalian dapat apa? Ini, Bu, larangan curhat masalah kesehatan mental. Yang pertama di situ ada apa? Ada Judul teks. judul teks. Iya. Judul teks itu kalau misalnya dalam teks argumen bisa. Ini judul. Oh, Oh, sos dan curhat mental. kelompoknya. Itu tadi apa judul? Tesis. Tesis, Bu. Tesis kalau ini masukin pernyataan umumnya apa? Nggak langsung ke khusus ya, karena kalau ke khusus itu akan di paragraf selanjutnya. Terus tadi apa? Perihal pro kontra. Iya. Ya, Bu, yang pro kontranya maksudnya gimana, Bu? Itu perihal pro kontranya dan atau Sama. harusnya dan. Oh. Jadi kalian ada dua sisi. Pro dan kontra. Karena kan kalian satu kelompok ada pro dan kontra.
Lanjutnya tadi apa? Rangkaian argumen. Rangkaian argumen tadi kan ada pro dan kontra. Iya. Kan? Dan sama fungsinya. Hmm. Oke, terus kan rangkaian mau pro dulu atau mau kontra dulu? Intinya harus ada di satu rangkaian tes argumen ini keduanya. Selanjutnya apa tadi? Penegasan moral kesimpulan. Penulisan doang atau kesimpulan. Ini pada simpulkan dan kalian tegaskan apa yang ingin kalian sampaikan secara rinci. Itu termasuk pro sama kontranya gitu. Iya. Oke. Oke, thank you. Terima kasih. Udah tadi dimasukin ke yang rangkaian. Tesis berarti. Tes apa? Rangkaian. Di promotor berarti dirangkai. Iya. Ya. Ini ada ibu. Belum. Itu permulaan. Selesai, Bos. Sudah. Waktunya habis. Sekarang ngumpulkan. Hitungan 3. 1. Dua. Tunggu. Belum, sekarang sini lagi. Lamoi. Cemen. 2,5. Ya, belum. Ayo Lili, kita mau pulang tahu. Tolong. Jatuh. Ini enggak? Terima kasih. Kalian sudah mengisi ini semua? Sudah lengkap? Kenapa tidak lengkap? Sebenarnya lengkap. Saya harus begitu. Jadi sudah praktik menulis kan? Sekarang saya minta salah dari ketua kalian bacakan Allah hasilnya. Mau komen kamu siapa? Saya. Bacakan hasilnya. Bulan tuh Lili, Veroni lama. Kawin. Ya. Bu, ini dibaca ya. Ini keluar tadi. Begitu. Oke, Bu. Di sini kami dari perwakilan kelompok. Ini saya Pak Faza dengan Dwi
Jadi judul dari teks kami itu Gen Z dan budaya curhat di media sosial, solusi atau ancaman bagi kesehatan mental. Di sini tesisnya itu melalui platform TikTok, Instagram, dan lain-lain. Gen Z banyak membagikan pengalaman, keluh kesah, hingga persoalan kesehatan mental pada publik, sehingga memicu berbagai tanggapan karena dinilai memiliki manfaat sekaligus resiko bagi kesehatan mental. Nah, rangkaian argumennya di sini yang pro itu, iya saya pro. Itu saya mendukung adanya larangan curhat masalah kesehatan mental di media sosial karena dapat mencegah remaja melakukan self diagnosis yang perlu. Terus di sini ada yang kontra. Ini saya mendapatkan tentang yang kontra. Kontra itu saya tidak mendukung hal tersebut dikarenakan kan media sosial itu justru dapat menjadi sebuah sarana edukasi dan dukungan awal bagi seorang remaja, apalagi sekarang Gen Z itu kan apa-apa media sosial, terus dia apa-apa mainnya TikTok, IG, jadi kan dia nggak ada teman curhat, apalagi sekarang Gen Z itu kebanyakan introvert ya, makanya dia harus memilih curhat di media sosial. Mungkin kesimpulan dari kami maupun larangan ataupun mendukung dan tidak mendukung itu sebenarnya di masing-masing pribadi teman-teman, gimana dia mungkin bisa lebih menjadi apa sih namanya Improv sendiri gue gak gitu. Gue gak tahu mau ngomong apa. mungkin diri sendiri itu biar salah mendiagnosa. Iya. Sama mendiagnosa. Iya. Oke, Bang. Jadi kesimpulannya teman-teman dari kami maupun ada larangan ataupun mendukung atau tidak mendukungnya itu tergantung pada diri sendiri. Dimana bisa dengan kita tidak langsung self-diagnosis namanya teman-teman kalau di zaman sekarang ya. Jadi kita juga perlu namanya tenaga profesional yaitu psikolog. Nah itu teman-teman kesimpulannya. Terima kasih. Saya ada satu lagi dong. Yes. Saya boleh request Bu? Saya Saya Bu. Yo. Saya sedih. Jadi membacakan ya teman-teman. Kita ini mosinya AI sebagai solusi masa depan dan juga judul teks kita itu dampak penggunaan AI. Nah, tesis kita ini saat ini AI memang malah digunakan oleh setiap individu seperti yang kita tahu, baik dari kalangan anak muda, setiap remaja, bahkan sampai orang tua. Nah, meskipun AI ini memiliki banyak sekali kegunaan, namun sayangnya masih banyak oknum-oknum yang membuat yang menggunakan AI ini dengan tidak bijak, jadi membuat mereka ini ketergantungan dan menyalahgunakan. Nah, di sini posisi yang pro itu Sarah dan saya posisi yang kontra. Tapi dibacakan. Nah, posisinya pro. Yang posisi yang pro itu di kertas ini penggunaan kecerdasan buatan AI meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam berbagai bidang. Nah, kalau menurut alasan logisnya dari saya itu, jadi AI dapat meningkatkan efisiensi dan inovasinya itu di berbagai bidang kayak bidang pertanian, administrasi bisnis. Terus kalau inovasinya itu bisa di bidang pendidikan dan juga industri kreatif. Nah, kontranya ini ada dari mana? Batasan kontra saya itu ketergantungan pada AI dapat menurunkan kemampuan literasi analitis dan daya kritis siswa. Nah, kenapa? Karena AI ini dapat menyediakan hasil yang instan gitu, yang cepat. Jadi penggunanya itu nggak perlu mikir banyak, nggak perlu berusaha lebih gitu, kayak misalnya di buku gitu, atau di artikel di mana. Nah, hal ini justru dapat mengikis yang namanya kemampuan berpikir kritis mereka dan literasi analitis. Namanya itu disebut literasi analitis ini disebutnya atrofi kognitif. Nah, jadi kesimpulannya, Jadi menurut kami kesimpulan
misalnya penggunaan AI dapat berguna jika digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan, tetapi dapat menjadi ketergantungan apabila digunakan secara berlebihan. Sudah jelas kan strukturnya, lalu ada kata kerja mental, dan juga logis, ya. Ada data, ada fakta. Ada nggak yang bisa simpulin dari praktik ini kalian dapat apa? Kalau menurut data proses mendatangkan fakta dari fakta data. Ada lagi? Harus logis, Bu. Berhubung jam kelas sudah selesai, saya sangat mengapresiasi cara berpikir kalian, cara kalian memahami tes argumentasi secara utuh. Saya sangat mengapresiasi. Sekarang silakan rapi-rapi. Yeay. Selamat pulang. Saya serada. Alhamdulillah. Saya juga baik. Salah. Ini kertasnya dibuang dulu. Tolong. Friends. Ya. Pimpin doa. Ibu. Doa ini. Doa Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu dan kita akan bahas materi selanjutnya.